Puji Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali ingin merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bermacam-macam makna hidup. Hidup adalah sebuah anugerah dan isi hidup adalah ibadah. Karena hidup adalah anugerah, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Itulah sebabnya mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebab kesempatan ini tidak akan bisa berulang. Namun orang yang bijak akan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Makna hidup yang lain adalah hidup sebuah peperangan. Disadari atau tidak disadari bahwa sesungguhnya kita setiap hari ada dalam suatu peperangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun renungan pada saat ini saya beri tema hidup yang berkemenangan. Seperti saya katakan tadi adalah hidup sebuah peperangan. Tidak ada suatu kemenangan tanpa peperangan. Dalam satu peperangan kita harus kuat. Kita harus bersemangat untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Namun dalam peperangan kita harus tetap maju, tetap kuat dan bersemangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, selama itu pula kita akan menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Sebab hidup yang penuh dengan persoalan ini yang tidak bisa kita hindari, maka satu-satunya jalan harus kita hadapi dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan, dengan satu semangat yang luar biasa. Oleh sebab itu, renungan yang saya sampaikan tadi, hidup berkemenangan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan. Tuhan menjamin dengan firman-Nya bahwa ketika kita menghadapi satu peperangan, kita harus menang. Namun untuk mencapai kemenangan, kita harus mempunyai selengkap senjata Allah. Salah satu di antaranya adalah iman. Seperti yang tadi dijelaskan tadi dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Iman adalah suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang sungguh, yang bulat, yang kuat kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pastikan kita harus selalu hidup di dalam iman. Hidup di dalam satu keyakinan, hidup di dalam satu kepercayaan. Sebab dengan iman, kepercayaan dan keyakinan, maka kita akan mendapat kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa melengkapi hidup ini dengan senjata rohani, karena kita melawan dengan kuasa dan penguasa yang ada di udara. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dengan judul perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perlengkapan senjata rohani, perlengkapan senjata Allah. Karena kita melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu segala kuasa dan penguasa di udara, maka kita harus melengkapi diri dengan senjata rohani. Karena lawan kita tidak bisa kita lihat, maka senjata kita pun harus dengan senjata yang tidak kelihatan, artinya bukan secara fisik. Yang pertama, yaitu dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang berikut, yaitu dengan iman. Dengan iman. Yang ketiga, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lengkapi kehidupan ini dengan senjata rohani, perlengkapan rohani. Sebab hanya dengan itulah kita akan mampu dan menang di dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan ini, yang penuh dengan pergumulan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani, maka percayalah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan Allah Immanuel itu selalu menjanjikan kemenangan yang luar biasa, karena Tuhan berperang ganti kita. Tuhan sang panglima perang kita. Tuhan sudah menang. Itu dibuktikan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Melalui salib dan pengorbanannya, dan melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus membuktikan satu kemenangan yang gilang gemilang. Dan kemenangan itu akan menjadi bahagian kita. Tuhan ingin kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Seperti yang tertulis di dalam surat Roma, pasal yang ke-8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Inilah janji, bahkan sekaligus harapan Tuhan untuk kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan sudah menjanjikan satu kemenangan yang luar biasa. Dan yang memberi kemenangan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Luar biasa. Yesus sudah memberikan kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita tetap menerima dan mengalami satu kemenangan, ada hal yang perlu kita perhatikan. Sebab kita sadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Untuk tetap kuat, maka ada beberapa hal pesan yang perlu saya sampaikan di sini melalui firman Tuhan, yaitu 1, tetap berjaga-jaga dan berdoa.
seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 18. Berjaga-jaga dan berdoa sebagaimana tertulis dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jaga dengan tekun dalam surat Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Dan tetaplah berdoa sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tetap maju, tetap bersemangat, maju terus dalam peperangan. Maju terus untuk tidak khawatir, untuk tidak takut. Sebab janji kemenangan sudah berikan kepada kita. Secara jelas dan gamblang juga tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari, ini pesan yang bisa saya sampaikan pada renungan ini. Kita terus maju, tetap kuat, tetap semangat, maju terus dalam berperang dan menang. Janji Tuhan yang luar biasa sebagai ayat penutup, bagi yang menang, barang siapa yang menang. Ini janji Tuhan kepada sidang jemaat di Sardis, pasal yang ketiga, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Barang siapa yang menang, dan kita harus menang, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Roh Allah yang menyertai, memimpin kita. Firman Allah, Roh Allah itu akan memberi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, jadilah pemenang dan terus menang dan selalu menang sampai kita mencapai mahkota kemenangan. Dan inilah bagi yang menang dijanjikan dalam kitab Wahyu tadi, akan diberikan pakaian putih, bahkan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Artinya Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal di dalam surga yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Mari kita akhiri renungan pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Hari ini kami telah mendengar renungan firman Tuhan tentang hidup yang berkemenangan. Tuhan, Engkau menjanjikan sesuatu kemenangan yang luar biasa. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami semua. Walaupun saat ini kami di tengah-tengah peperangan, melawan segala kuasa dan penguasa di udara, kami akan lawan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Allah, dengan firman Allah, dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita, telah menjanjikan satu kemenangan yang luar biasa. Kuatkan kami masing-masing Tuhan, untuk menghadapi segala masalah hidup saat ini. Dan kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Memberkati kami semua yang sudah mendengar renungan pada saat ini. Berkati kami masing-masing, secara pribadi, keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kuatkan kami, teguhkan kami, sebab kami tahu Engkau menjanjikan satu kemenangan yang luar biasa, yaitu hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kami minta segala doa dan permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.